Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin dan para pemirsa di rumah Majelis Dzikir wa Ta'lim I'anatut Thalibin yang mudah-mudahan dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, mulai 5:30 sampai jam 8 kurang 20 menit kita berusaha untuk melakukan ikhtiar batiniyah agar musibah yang menimpa dunia, khususnya bangsa Indonesia, sedang dilanda balak yang mewabah, virus yang mewabah, yaitu virus corona. Mudah-mudahan sekali lagi dicabut Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman, tempat pelarian kita hanyalah Allah. Huwa maulana. Dialah Allah yang menjadi pelindung bagi kita. Yang punya pelindung dan tempat kembali hanyalah Allah. Orang kafir tidak punya. Oleh karena itu, kita terus-menerus melakukan amal yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Kita terus melakukan amal yang membangun kecintaan kita kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat mencintai Allah. Tidak peduli senang atau susah, ada musibah atau tidak. Karakter orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina dzalamu idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Sekiranya orang-orang zalim, orang-orang yang meyakini selain Allah itu melihat ketika mereka diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan azab di akhirat nanti, di dunia saja ternyata sudah tidak mampu untuk menghadangnya. Ketika Allah menciptakan makhluk yang super kecil namanya virus, ternyata negara semaju apapun gagal untuk melawannya. Bahkan virus ini berawal dari negara itu. Dan mereka dites oleh Allah, ternyata sampai sekarang tidak bisa melawannya. Teknologi yang canggih yang mereka bangga-banggakan ternyata gagal gara-gara ciptaan Allah yang super kecil ini. Kalau begitu orang yang beriman yang benar, tidak hanya kita mengandalkan teknologi canggih hidup ini, tidak hanya mengandalkan kekuatan logika kita untuk menghadapi problematika kehidupan, tetapi ternyata para ulama-ulama sejak dahulu kala memberikan solusi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, wayang kaful bala bil du'a, wayang kaful bala bis sadaqah, wayang kaful bala bil dzikri, wayang kaful bala bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wayang kaful bala bi kasratil istighfar. Menolak derita bala itu bisa dengan doa, menolak derita bala itu bisa dengan sedekah, menolak bala derita bala itu bisa dengan memperbanyak zikir, menolak derita bala itu bisa dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Menolak derita bala itu bisa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaran-tawaran pendekatan batiniah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dirumuskan secara gamblang oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita ikuti bersama-sama. Ternyata di negara pertama kali yang dijangkiti virus ini di Wuhan, Cina sana. Setelah Cina mengakui kehebatan canggihnya teknologi militer misalnya, lalu dibangga-banggakan kalau tidak salah fungsi, kalau orangnya yang menggunakan teknologi canggih militer itu tidak beriman kepada Allah, apa arahnya? Bisa membunuh banyak manusia kan? Tetapi ketika kita punya iman kepada Allah, tidak. Di sana oleh Allah dibedakan solusi orang yang beriman dengan solusi orang yang tidak beriman. Solusi orang yang beriman semua mendekatkan diri kepada di Masjid Wuhan. Bahkan luar biasa meludak jamaah di masjid dan tidak ada satupun yang kena virus itu. Berarti apa yang ditawarkan Rasulullah tidak pernah meleset. Innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ard surifat an ummadil masajid. Ketika Allah menurunkan balak dari langit turun ke penduduk bumi, yang diselamatkan adalah orang-orang yang mencintai ibadah di masjid-masjid Allah. Sampai sekarang di Wuhan meludak masjid-masjid Allah dijadikan hisnun min husunil mu'minin. Dijadikan benteng dari benteng-benteng orang-orang yang beriman. Sampai orang yang belum iman kepada Allah saja ikut-ikut di masjid kepingin diselamatkan oleh Tuhannya orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini tampak antara yang hak dengan yang benar dari sisi akidah. Kita punya pelarian kepada Allah. Setiap nalar kita tidak nyampe untuk mengatasi hidup, kemampuan dohir batin kita, uang kita, tingkat manajerial kita, tingkat teknologi kita, kalau sudah mentok tidak bisa beresi kehidupan, maka pasti kita akan lari kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah kadang-kadang luar biasa, maha agung, maha kuasa Allah itu. Di saat-saat Wuhan menderita seperti itu, Allah menyelipkan lebih dari 6.000 orang yang belum Islam masuk Islam. Bahkan di Amerika Serikat kemarin ada peristiwa yang luar biasa, tidak sepanjang hidup ini saya lihat. Pada rapat di Gedung Putih diawali dengan baca Al-Quran. Presiden Amerika Serikat juga terenyuh mendengarkan bacaan Al-Quran Trump seperti itu. Kelihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kehidupan umat manusia kepada Allah itu kadang-kadang lewat musibah seperti ini. Lalu semua ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Hanya Tuhannya siapa? Sesuai dengan agama dan kitab sucinya. Oleh karena itu mudah-mudahan terus bertambah umat Islam di Amerika barokahnya COVID-19 ini. Sudah sekian ribu, ya, sudah lebih dari 5.000 yang jadi korban meninggal dunia di Amerika, ranking pertama sedunia. Ranking pertama korban meninggal di Amerika Serikat sedunia ini. Dan Presiden Trump sudah hampir putus asa menghadapi ini. Italia sudah putus asa. Negara-negara yang banyak klub-klub malam untuk mengembangkan kemaksiatannya kepada Allah, luar biasa jumlah korbannya. Mudah-mudahan Indonesia semakin berkurang barbar malam yang banyak kemaksiatan-kemaksiatan di situ, sehingga Indonesia ini betul-betul dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dosa, tidak ada hubungannya dengan apapun, terserah. Semua orang bisa berpendapat dengan peristiwa ini. Tapi kalau kita ingin membuka di kitab-kitab salafun saleh, bisa saja ini maknanya musibah.
Kalau dimaknai musibah berarti yang punya keinginan bukan Indonesia, bukan masyarakat penduduk dunia, tetapi yang punya keinginan Allah. Kenapa Allah terhadap hambanya yang soleh, yang setiap hari sujud, yang setiap hari ibadah, yang setiap hari menyebut Allah, negaranya kok lalu mendapatkan musibah ini? Ini Allah menguji keimanan kita semua. Apakah kita hanya bisa senang pada saat nikmat ada? Apa bisa kita juga berikhtiar untuk tetap senang karena berdampingan dengan Allah saat musibah datang? Oleh karena itu, jangankan kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi saja pada saat jumlah cobaannya lebih besar daripada kekuatannya. Kanjeng Nabi juga pernah kok susah ditinggal Bunda Khadijah. Kanjeng Nabi juga pernah susah ditinggal pamannya Abu Thalib meninggal. Para sahabat-sahabat yang hafid Quran meninggal dunia di medan pertempuran. Kanjeng Nabi juga pernah susah. Kanjeng Nabi juga susah ditinggal meninggal neneknya. Siapa namanya? Mbah Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi susah. Tapi pada saat di tengah-tengah susah menghadapi kenyataan hidup sebagai takdirnya Allah, Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan susah, jangan panik, jangan resah. Kamu ini kan punya aku. Kalau bahasanya orang Malang, awak mungkin duwe aku, Gusti Allah sing gawe awakmu kok tetap susah. Apa selama ini yang menyebabkan kamu sukses berjuang Khadijah yang banyak uangnya itu? Apa selama ini yang membuat kamu sukses berjuang sahabat-sahabatmu hafid Quran yang meninggal dunia itu? Toh yang memasukkan Quran dalam hatinya saya. Yang menyemangati Abu Thalib belum muslim membela kamu juga saya. Kok bisanya belum muslim membela orang Islam? Itu hatinya yang ngudek saya. Kalau diterangkan secara gemblengan kan ngoten. Jadi sing saya ngeten-ngeten iki mboten usah panik, tetapi tenangkan hati, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini datang dari Allah dan yang akan bisa nyabut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, posisi kita sebagai hamba Allah yang soleh minta pertolongan kepada Allah. Dalam kitab-kitab Habib Umar bin Hafid misalnya menyatakan wayang kaful balak bidu'a, bisa menepis balak seperti ini bisa dengan doa. Sekarang saat-saat COVID-19 virus corona merebah merajalela di dunia, wah ulama-ulama yang mungkin kelasnya sudah wali-wali Allah sampai umat yang awam, semua doa sudah dibaca. Tapi saya mohon dan usul membaca doa tolak balak jangan hanya pada saat balaknya udah datang. Namanya tolak itu sebelum balak datang sudah dibaca secara istiqomah. Jadi fungsinya sebagai penepis, sebagai benteng betul. Jangan balaknya datang lalu kita tolak. Nanti akan diuji repot untuk menghadapi secara zahiriyahnya itu. Bagaimana kita tidak boleh kumpul, itu repot karena apa? Balae diwaca pada saat wis teko. Andai tolak balak dibaca serame sekarang sebelum balak datang, kira-kira kemarin nggak jadi datang ya. Seperti di Tarim Hadramaut Yaman, ulama-ulama Allah, wali Allah, umat-umat Islam semuanya, wah semuanya baca tolak balak, sehingga balaknya tidak mau datang ke Tarim Hadramaut. Kenapa? Karena doa-doa tolak balak dibaca sebelum datangnya balak. Kalau balaknya datang lalu kemudian kita baca tolak balak, ya aspek zahirnya kita jadi repot. Ketika karakteristik balak itu adalah penyebarannya lewat perkumpulan, maka kita direpotkan oleh perkumpulan. Padahal tidak semua perkumpulan itu jelek. Tidak semua perkumpulan itu oleh Allah dijadikan sarana untuk saling menyebar virus. Yang kita yakini berjamaah, jamaah zikir, lalu teknisnya dibikin berjarak, masuknya sudah dicuci dengan air cuci yang bisa membunuh virus. Kita masuknya sudah wudhu, sebelum berangkat ke masjid, ke musola, ke jamaah sudah pakai wudhu, sudah mandi, sudah pakai mandi sabun dan seterusnya. Saya kok yakin
berkahnya jamaah seperti ini yang menyebabkan sifat welasnya Allah lebih besar daripada sifat ghadab dan kemarahannya kalau ini bermakna azab. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Tetapi orang-orang kafir itu ketika dengan kekafirannya mereka melihat azab, mereka tidak bisa membendung azab. Ketika angin topan sedang menghempas rumahnya mereka juga tidak bisa menghalau dengan teknologi canggihnya. Misalnya di Amerika Serikat itu biasanya ada angin besar yang berputar-putar, apa namanya itu? Tornado misalnya. Nek tornado ku ndek Singosari ku apa jenenge? Puting beliung. Mergo ning Singosari akeh orang bunting, jadi puting beliung. Ya, putar-putar. Ternyata teknologi secanggih apapun ya di negara canggihnya seperti itu, ketika Allah sudah berkehendak tidak bisa menghalau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah berkehendak lalu menyebabkan kita susah, ya kita kembalinya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang iman seperti kita tidak akan punah keimanan kita bahwa semua yang terjadi itu atas ketetapan Allah. Wayang kaful bala ya bis sedekah, menepis bala itu dengan sedekah juga bisa. As-sedekah lidafil bala. Kalau orang yang kafir kan tidak punya pandangan seperti ini. Tetapi ketika orang kafir itu sedang didatangi oleh kehendak Allah namanya azab sebab kekafirannya, orang kafir satu ketika juga bisa bilang annal quwwata lillahi jami'a. Buktinya apa? Kemarin malam kalau enggak salah di Amerika Serikat yang sudah tersebar itu, waktu sholat maghrib berdatangan ke masjid sampai meludak ke jalan-jalan sampai sekian panjangnya untuk mengikuti jamaah sholat maghrib. Lah yang ngono kuwi mbok yo pas gak ana Covid-19. Lah apa rame-rame nang masjid pada saat gak oleh kumpul. Tapi ya ndak apa-apa. Karena kita nih sudah menjadi wataknya hamba Allah, nek wis teko langkik rame-rame sambat nang Gusti Allah. Sudah sebegitu luar biasanya pemerintah Amerika yang biasanya tidak boleh mengeraskan suara adzan, mengeraskan suara zikir, enggak boleh, kemarin dibebaskan oleh pemerintah. Di Italia, di Jerman juga dipersilahkan terbuka untuk hamba Allah Subhanahu wa taala untuk unjuk rasa kepada Tuhannya agar Covid-19 virus corona ini segera dicabut dari negaranya. Oleh karena itu betul-betul virus ini menggugah keimanan orang-orang yang belum beriman, menggugah keyakinan orang-orang yang keyakinannya masih salah, sampai ada agama lain menyuruh orang Islam adzan di sebuah tempat ibadah yang bukan miliknya orang Islam. Itu berarti kan orang lain mulai ada kepercayaan bahwa adzan pun bisa jadi tolak bala. Oleh karena jangan sampai di Indonesia itu tidak boleh adzan, tidak boleh berjamaah, tidak boleh Jumatan, jangan. Bisa teknisnya bisa diatur. Jangan kita malah rame-rame menggunjing orang Islam supaya tidak boleh jamaah. Carilah solusi. Jamaahnya tetap, wal jamaatu rahmatun. Jamaah itu sumber rahmat Allah. Bisa saja rahmat ini wujudnya Allah segera mencabut dari virus ini. Keyakinan kita itu dan itu tidak bisa berubah. Oleh karena itu Ramadan nanti saya yakin orang Islam tidak akan mungkin berhenti tarawih, tidak akan mungkin berhenti kuliah subuh, karena ba'da subuh itu banyak zikir yang dibaca oleh umat. Ba'dal maghrib sampai isya juga ada aktivitas rohaniyah, ba'dal isya sampai seterusnya juga ada aktivitas keagamaan. Dan itu diyakini oleh orang Islam satu solusi rohaniyah untuk bisa menghindar dari berbagai macam musibah seperti ini. Yang penting antara keinginan pemerintah dengan keinginan para ulama-ulama mudah-mudahan tetap ada sinergitas yang sama-sama tujuannya sama
Ulama dengan pendekatan yang dilakukan ingin umat ini selamat dan sehat. Pemerintah dengan tanggung jawab dan amanahnya dipilih oleh rakyat juga ingin rakyatnya itu selamat dan sehat. Masing-masing menawarkan solusi. Saya usul sebagai mubalek kecil-kecilan di kampung saya ini supaya tidak usah saling menggagalkan jamaah. Tidak usah. Yang penting saling menasihati bagaimana teknis yang baik. Itu namanya menawarkan solusi. Bukan ribet, bukan bentrok, bukan geger untuk memberhentikan jamaah. Itu tidak benar menurut saya. Walaupun karakteristik penyebaran COVID-19 ini karena berkumpulan, tetapi masih bisa diatur. Yang penting jangan sampai berhenti jamaah. Sholat jangan sampai berhenti jamaah. Jumatan jangan sampai berhenti jamaah. Lalu sholat tarweh nanti kita sambil melihat perkembangan ini. Dan kita terus berharap kepada Allah, mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah surut, bahkan sampai sudah bersih dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayang kaful bala bidzikri, wayang kaful bala bisolati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wayang kaful bala bikasratil istighfar. Menolak derita bala itu bisa dengan zikir. Menolak derita bala itu bisa dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang sudah biasa zikir lewat Ar-Ridwan teruskan. Yang biasa zikir lewat Riyadul Jannah teruskan. Walaupun jamaahnya sementara berhenti, tapi di rumah jangan berhenti. Dengan suami, dengan istri dan anak-anak jangan berhenti. Jadi seolah satu komando tetap. Dengan Gus Rahim dan zuriyatnya, dengan Habib Jamal, dengan seluruh pasukannya, dengan jamaah zikir wa ta'lim Wali Songo, dan masih banyak luar biasa di Malang Raya ini, jamaah-jamaah yang menyebabkan Allah punya belas kasih besar kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang tidak bisa wirid macam-macam bisa memperbanyak istighfar. Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, sing ruwet-ruwet bakal diudari, sing sumpek-sumpek bakal dibahagiakan oleh Allah, dan Allah akan kirimkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu berkahnya istighfar. Minimal lah kita tiru Kanjeng Nabi, paling tidak sehari semalam berapa kali istighfarnya Habib? 100 ya. Nah, 100 kali 70 kali minimal lah. Ya, sebelum subuh boleh, ba'da subuh boleh, ba'dal maghrib monggo. Paling tidak 70 kali atau sampai 100 kali. Satu tasbihan muter, ndak banyak dan tidak lama. Isik suwe rasan-rasan ya awake dhewe iki. Pun Bapak Ibu jamaah zikir wa ta'lim i'anatut thalibin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi semua keluarga majelis zikir wa ta'lim i'anatut thalibin diselamatkan oleh Allah. Di bulan Sya'ban ini mudah-mudahan balak-balaknya dibentengi Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan, kita sebut Allah, wallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Karena keyakinan kita sebaik-baik penjaga dalam kehidupan ini hanyalah Allah. Yang selain Allah ternyata gagal untuk menghadang COVID-19. Yang selain Allah teknologi canggihnya juga ternyata tidak mampu. Yang dibangga-banggakan teknologi militer di Cina ternyata ketika kena musibah ini juga tidak akan mampu. Di Amerika yang kita yakini mereka punya teknologi yang secanggih itu, ternyata mereka korbannya lebih banyak. Mana yang selain Allah tidak ada daya kemampuan, tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi madarat sekecil pun. Tetapi ini semua adalah huwa maulana. Dialah Allah yang kita jadikan pelindung. Mudah-mudahan sekali lagi dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.